Salam, selamat hari Minggu. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita persiapkan diri kita memasuki ibadah dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Permata, mengingatkan kita bahwa permata adalah mahkota kehidupan gereja yang juga memiliki tanggung jawab dalam pelayanan gereja. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan dunia dan segala isinya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang memelihara kehidupan anak-anaknya, bersukacitalah orang yang melihat kemuliaan Allah dan menyaksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Damai sejahtera bagi mereka yang datang kepada Tuhan. Amin. Invokasio dari 2 Tawarikh pasal 34 ayat 3a. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 1, ayat 1 dan 2. Haleluya.
Pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu Permata ini dari Mazmur 119 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan sebagai khotbah pada hari Minggu ini, mari kita mempersiapkan diri dengan menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami. Jamah dan berkatilah itu. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh mendengarkannya dengan baik, merenungkannya, dan kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang percaya kepada berkat Tuhan Yesus, penyertaannya hingga sekarang ini. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai nats khotbah pada hari Minggu Permata 13 September 2020. Dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Mari saya akan bacakan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tentu kita sering bertanya, kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir?
Tidak ada orang yang bisa menjawab dan memastikan kapan akan berakhir pandemi ini. Ada yang mengatakan akan berakhir bulan 12, bahkan ada juga yang mengatakan mungkin berkelanjutan sampai tahun depan. Kita mungkin sudah rindu duduk di dalam ruang gereja untuk bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yakinlah ibu bapak, hari itu akan terjadi. Mari kita berdoa bersama agar pandemi 19 ini, COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah-ibadah minggu. Karena kita senantiasa percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Melalui nats khotbah yang sudah saya bacakan tadi, kita diingatkan agar betul-betul kuat di dalam Kristus. Paulus mengingatkan Timotius yang disebut sebagai anaknya yang kekasih agar sungguh-sungguh kuat di dalam karunia Kristus. Dikuatkan oleh karunia Kristus. Mengapa perlu kuat? Mengapa perlu Paulus menasihati Timotius tentang masalah ini? Pada masa itu Timotius pun menghadapi banyak tantangan. Tetapi tantangannya tentu bukan COVID-19. Tantangannya adalah ajaran-ajaran palsu, guru-guru sesat, dan bahkan ada orang yang sudah meninggalkan persekutuan Kristus. Timotius masih muda, maka Paulus perlu mengingatkan Timotius, walaupun dia masih muda, dia tidak boleh lalai mempergunakan karunia yang dia sudah terima dari Tuhan melalui penumpangan tangan. Paulus bersama-sama dengan penatua-penatua jemaat telah menumpangkan tangan pada waktu itu untuk memberkati Timotius menjadi pemimpin jemaat. Penumpangan tangan artinya pemberian kuasa yang datangnya dari Tuhan kepada Timotius. Maka Timotius sudah memiliki kuasa dan karunia yang datangnya dari Allah. Bukan dari pribadi Paulus, bukan dari pribadi para penatua-penatua jemaat. Karunia itu datang dari Tuhan Allah. Dianugerahkan kepada Timotius supaya Timotius mampu menghadapi tantangan itu. Pada 1 Timotius 4 pasal 4 ayat 12 Paulus mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau remeh, meremehkan engkau karena engkau masih muda. Tapi hendaklah betul-betul memberi perhatian, betul-betul menjadi teladan dalam pikiran, teladan dalam perbuatan, sehingga orang-orang lain menghormati Timotius walaupun dia masih muda. Tentu saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menasihati Timotius karena juga Paulus memiliki segudang pengalaman penderitaan ketika memberitakan Injil. Paulus dimasukkan ke dalam penjara di Filipi, penjara yang paling dalam, karena hasutan orang-orang tertentu yang merasa dirugikan karena kehadiran Paulus. Tetapi Paulus tidak bersungut-sungut. Ketika dia menghadapi
penjara itu dan dia tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu, justru Paulus dan Silas berdoa tengah malam. Dia berdoa sungguh-sungguh dan bernyanyi sungguh-sungguh, maka semua pintu-pintu penjara terbuka, belenggu di tangan dan kaki juga terlepas. Sampai semua orang yang menjaga penjara itu heran. Mengapa bisa seperti itu? Artinya Paulus ingin membagikan pengalaman itu, menghadapi tantangan itu tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan memberontak, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan anak-anaknya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pun pada saat sekarang ini menghadapi tantangan yang luar biasa seperti saya katakan dalam pembukaan. Barangkali situasi yang kita hadapi 6 atau 7 bulan belakangan ini situasi yang luar biasa. Bukan hanya kita, tapi seluruh dunia menderita. Barangkali inilah pandemi yang paling hebat dan paling mencemaskan, paling membuat orang takut. Ada berbagai pandemi yang pernah terjadi atau penyakit secara global yang pernah terjadi, misalnya flu burung, flu babi dan sebagainya. Tapi sekarang luar biasa. Banyak orang yang terhempas, banyak orang yang menderita, banyak orang yang jatuh miskin, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak sejahtera lagi karena pandemi COVID-19 ini. Maka sekali lagi wajar kalau kita bertanya, kapan ini akan berakhir? Kapan kehidupan kita seperti yang lama itu normal? Saudara, ibu, bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita doakan. Mari kita serahkan kepada Tuhan sembari dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa hidup dengan baik bersama-sama dengan semua keluarga kita. Sebagaimana Paulus menasihati Timotius sebagai orang muda, maka barangkali cocok juga kalau kita katakan ini juga nasihat orang tua kepada para permata gereja yang akan menjadi masa depan gereja yang akan datang ini. Orang-orang muda harus kuat karena orang-orang muda menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan yang sangat besar, bukan hanya pandemi, tapi orang-orang muda menghadapi berbagai penyakit sosial dan sangat rentan terhadap penyakit sosial kalau tidak dilandasi oleh kuasa firman Tuhan. Paulus mengatakan, apa yang telah kau dengar dari banyak saksi di hadapan banyak orang, peneguhannya menjadi pemberita Injil. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Saudara-saudara, buat apa? Gereja harus terus hidup generasi demi generasi. Gereja tidak boleh berhenti pada satu generasi. Oleh sebab itu setiap generasi mempunyai tanggung jawabnya sendiri mengajarkan firman itu kepada generasi berikutnya. Paulus meminta Timotius untuk mengajar jemaat agar jemaat juga menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Agar jemaat bisa mengajar orang lain dan membawanya untuk percaya kepada Kristus. Orang tua akan mengajar anak-anaknya agar anak-anaknya menjadi orang-orang beriman. Demikian selanjutnya yang muda sekarang ini
akan mengajar anak-anak mereka kelak agar menjadi pengikut-pengikut Kristus. Bagaimana caranya? Kita yakini bahwa Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes, aku yang memilih engkau supaya berbuah, bukan engkau yang memilih saya. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Dan tujuan Tuhan memilih kita ialah supaya kita berbuah di hadapan banyak orang. Tetapi tantangan tentu banyak. Melakukan firman Tuhan tidak seperti membalik tangan. Baca firman kemudian selesai, tidak perlu bergumul bagaimana melakukannya. Karena kita juga diuji oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan. Maka firman Tuhan itu harus diuji. Kita juga harus diuji, pribadi kita juga harus diuji. Supaya kita menjadi tahan uji seperti emas yang dimasukkan ke dalam pembakaran. Dibakar dengan api supaya dapat emas yang murni. Demikian juga iman kita sendiri diuji oleh Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Paulus memberikan dua contoh yang sangat baik dalam nats yang kita baca tadi, yaitu prajurit yang berjuang, yang bertempur, tidak akan memikirkan hal-hal yang untuk kebutuhannya, supaya dia menjadi kesayangan komandannya, berkenan bagi komandannya, dan dia memenangkan pertarungan. Tujuan dari seorang prajurit dalam perang ialah dia harus menang. Tidak boleh dia kalah. Maka dia harus punya strategi. Dia harus punya kemampuan. Dia harus terlatih. Karena prajurit biasanya hanya ada dua kemungkinannya. Ditembak atau menembak. Itu prajurit yang masuk ke dalam medan tempur. Saudara-saudara, kita ini prajurit-prajurit Kristus yang bertempur melawan kuasa-kuasa kejahatan. Laskar Kristus yang berperang melawan iblis di tengah-tengah dunia ini dengan segala model-modelnya, dengan segala cara-caranya. Iblis lebih kuat dari kita, lebih pintar dari kita. Maka kita harus menjadi laskar Kristus yang tekun. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Karena peperangan kita peperangan rohani, maka senjata yang paling utama dari orang Kristen ialah firman Tuhan. Itulah yang menjadi perisai kita untuk melawan prajurit-prajurit iblis. Laskar Kristus akan memakai firman Tuhan untuk melawan prajurit-prajurit iblis. Yang kedua yang dikatakan oleh Paulus di sini ialah seperti seorang olahragawan yang harus bersaing dengan banyak olahragawan lainnya. Kemenangannya ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, latihan sebelum bertanding. Dia harus melatih dirinya dengan baik. Karena olahragawan yang ingin menang tentu harus berlatih dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian ketika bertanding dia harus fokus ke sasaran. Supaya dia bisa memenangkan pertandingan itu, dia dapat mahkota, dia menjadi juara. Demikian juga dengan orang-orang Kristen. Saudara, ibu bapak yang dikasihi Kristus. Tidak cukup hanya sekali berdoa, terus menerus kita berdoa. Terus menerus kita berlatih. Karena terus menerus kita digoda oleh hal-hal yang lain. Jika kita ingin menang dalam pertandingan kita di dunia ini menuju masa depan. Masa depan kita ialah di sorga, di mana Tuhan memberi mahkota kehidupan kepada setiap orang yang memenangkan pertandingan hidup ini.
Maka kita harus terus-menerus berlatih setiap hari tanpa henti-hentinya. Dan perjalanan kita fokus ke masa depan bersama dengan Kristus. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan hidup kita sehari-hari, yakinlah ibu bapak, saudara-saudara, Tuhan akan memikirkannya, Tuhan akan memberikannya kepada kita masing-masing. Kita tidak perlu ragu. Tuhan memelihara kita hingga sekarang ini, maka Tuhan juga pasti memelihara kita pada masa-masa yang akan datang ini. Ada satu contoh konkret yang mungkin bisa membantu kita untuk merenungkan pesan Paulus kepada Timotius ini, yaitu pengalaman seorang pendeta di Rumania, Richard Wurmbrand, yang dimasukkan ke dalam penjara komunis selama 14 tahun bersama dengan istrinya. Disiksa terus dan dipaksa mengaku bahwa Kristus setara dengan ajaran komunis. Selama 14 tahun bayangkan disiksa di penjara. Itu penderitaan yang luar biasa. Tapi dia mengatakan tidak. Kristus lebih berkuasa dari segala-galanya. Kristus, ajaran Kristus tidak sama dengan ajaran komunis. Ajaran komunis ciptaan manusia, ajaran Kristus bukan ciptaan manusia, tapi dia datang dari sorga, dari Tuhan Allah. Dia beruntung akhirnya dia ditebus oleh banyak orang Kristen di Rumania dan juga Kristen Okumene seluruh dunia dengan harga yang sangat mahal setelah 14 tahun di penjara. Kemudian dia dibawa ke Amerika Serikat, di sanalah dia menuliskan semua kesaksian-kesaksiannya dan menulis buku yang sangat bagus, yang sampai sekarang menjadi buku yang sangat laris. Walaupun dia sudah meninggal, buku itu terus laris. Disiksa karena Kristus. Torture for Christ. Disiksa karena Kristus. Dia menjadi contoh teladan yang sangat baik pada era modern yang terus menantang komunis, bahwa ajaran komunis itu berbeda dengan ajaran Kristus. Saudara-saudara, tentu kita tidak akan mengurai satu persatu apa yang menjadi tantangan-tantangan bagi kita pada era sekarang ini. Kita bisa menghitungnya satu-satu. Tantangan apa? Tantangan untuk orang tua apa? Tantangan untuk anak muda apa? Masing-masing punya tantangannya sendiri. Tapi apapun tantangan itu dan ajakan apapun yang datang untuk mengajak kita untuk meninggalkan Tuhan kita, meninggalkan doa kita, meninggalkan ibadah kita sebagai prajurit atau laskar Kristus yang tekun, kita akan senantiasa mengatakan tidak. Aku tetap mengikut Kristus. Hidup di jalan Kristus. Dengan demikian perjalanan kita nanti akan sungguh-sungguh perjalanan yang sangat menyenangkan. Dan Tuhan akan memberi kepada kita, ibu bapa, mahkota kehidupan yang kekal. Kiranya firman ini bisa menguatkan kita menghadapi kehidupan kita sekarang yang sangat sulit ini. Kita bisa dikuatkan dan kita bisa bersuka cita walaupun banyak hal-hal yang harus kita cemaskan. Tapi sukacita yang datang dari anugerah Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih tetap menguatkan kami dengan firman-Mu. Bukan hanya Timotius yang diingatkan, tapi juga kami sebagai anak-anak Tuhan. Ketika menghadapi berbagai tantangan dan masalah seperti sekarang ini, firman-Mu mengatakan agar kami kuat, karena Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu.
memberi kuasa kepada kami, memberi kekuatan kepada kami. Kami akan berperang dengan melawan kuasa-kuasa roh di tengah-tengah kehidupan kami dengan mengandalkan firman-Mu. Maka seperti olahragawan itu, seperti prajurit itu, kami akhirnya akan menang. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita, mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan persembahan syukur kepada Tuhan, dan firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita dari Mazmur 16 ayat 5-6. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Kau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Kita mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat pertama dan ayat kedua. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan di rumah kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi yang memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari.
memelihara kami dengan berkecukupan, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dari hari ke hari Engkau memelihara kami, memberkati pekerjaan tangan kami, memberkati pikiran kami, dan memberi kepada kami kekuatan. Sebagian dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan beri kepada kami serahkan saat ini menjadi persembahan kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, yang berguna untuk pelayanan jemaat, untuk membantu saudara-saudara kami yang kekurangan. Dan kami yakin bahwa berkat Tuhan masih akan berlimpah Engkau curahkan kepada kami pada hari-hari yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberi kepada kami kesempatan untuk memberi persembahan yang kudus ini. Dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Kita sekarang mendengarkan warta jemaat. Warta Kebaktian Minggu tanggal 13 September 2020. Kebaktian rumah tangga Perpulungan Jabu-Jabu. Bahan Efesus 4 ayat 13 sampai ayat 15. Tema dewasa, ras serta ibas Kristus. Jadwal PJJ secara online menggunakan aplikasi Zoom dapat kita lihat di website terlampir. Pemberkatan perkawinan, warta 1. Pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, pukul 14 WIB di Gereja GBKP Sinaman, Kecamatan Barus Jahe, dilaksanakan pemberkatan perkawinan kepada saudara-saudari Guntur Graha Gideon Sitepu, Sarjana Hukum, Master Hukum, anak dari Pertua Emeritus Armin David Sitepu, Sarjana Hukum, Insinyur Berta Tarigan Silangit, anggota GBKP Runggun Batang Serangan, Medan, dengan Ruth Fitriani Bru Ginting Jawa, Master PD, anak dari Pertua Emeritus Rustel Ginting Jawa, Sarjana Pendidikan, Riyama Agustina Bru Tarigan Tanbun, anggota GBKP Runggun Sinaman, Kecamatan Barus Jahe. PA Mamre Runggun. PA Mamre Runggun dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pukul 19 WIB melalui Zoom. Pembimbing Pendeta Tanda Pinem. Bacaan 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ayat 15. Tema ikut jaga kini raturun geluh. Tuan rumah Perpulungan Jabu-Jabu Peringgan 6. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga Saudara Dananta Brahmana, anggota PJJ Peringgan 7, pada hari Jumat 4 September 2020 pukul 19.30 WIB. Liturgi penguburan sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 di TPU Simalingkar B. Kita mendoakan agar semua keluarga tetap kuat dan mendapat penghiburan dari Tuhan. Penghiburan Majelis Jemaat. Acara pemberian penghiburan kepada keluarga almarhum Bapa Dananta Brahmana dan keluarga almarhum Dananta Brahmana, anggota PJJ Peringgan 7, dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 16 September 2020 pukul 18 WIB melalui Zoom. Persembahan kerja Rani. Untuk anggota jemaat yang ingin memberikan persembahan kerja Rani dapat ditransfer ke rekening Runggun GBKP Batang Serangan Bank Mandiri terlampir atau dititip ke pegawai sekretariat gereja GBKP Runggun Sei Batang Serangan. 5. Persembahan ucapan syukur. Sudah diterima persembahan ucapan syukur dari 1. Keluarga Nande Siska Bro Ginting, anggota PJJ Peringgan 4, sebesar Rp1.000.000 mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga. Semua anak dan cucu ada dalam keadaan sehat-sehat. Kegunaannya terlampir. Dr. Anete Regina Brubrahmana, Master Kedokteran, Spesialis Anak, anggota PJJ Peringgan 2, sebesar Rp2 juta, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Kegunaan terlampir pada website. Kita ucapkan terima kasih. Kita doakan agar keluarga ini panjang umur dan sehat-sehat selalu. Terima kasih. Kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah kami yang maha besar, Allah yang kami sembah, melalui putramu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur walaupun kami belum bisa memasuki ibadah di gereja, tapi dengan teknologi sebagai ciptaan manusia di bawah tuntunan Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya saatnya akan tiba bahwa kami bersama-sama bisa hadir di dalam ruang gereja, gedung gereja, di rumahmu yang kudus ini untuk memuji, memuliakan namamu. Pada kesempatan inilah kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan ibu bapa saudara-saudara kami, terutama ibu bapa saudara yang sakit, yaitu Nande Mudi Baru Sembiring di Peringgan 1, Nande Melsi Baru Siombing Peringgan 2, Nande Sri Boru Milala Peringgan 2, Nande Basir Boru Siregar Peringgan 2, Nande Hartama Boru Tarigan Peringgan 4, Nande Frans Boru Sebayang Peringgan 4, Nande Adi Boru Singarimbun Peringgan 6, Nande Immanuel Boru Barus, Nande Glorius Boru Pinem Peringgan 2, Nande Dananta Brahmana Peringgan 7, Nande Laura Boru Sebayang Peringgan 7, Laura dan Aldo Brahmana Peringgan 7, Bapak Dedi Peranginangin Peringgan 6, Nande Nita Boru Sembiring Peringgan 2, Jusio Sebayang Gang Senin. Kami memohon Tuhan agar mereka dalam saat pemulihan ini bisa segera mendapat kesehatan yang prima, sehingga dapat melakukan tugas-tugasnya sehari-hari. Kami percaya karena Tuhanlah tabib yang agung, yang memberkati semua tabib di dunia ini dan memberkati semua obat yang mereka makan. Pada saat ini juga kami mengucapkan syukur dan mendoakan mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Biarlah Tuhan berkati mereka
dalam kehidupan mereka sehari-hari, yaitu ulang tahun tanggal 7 sampai 13 September 2020. Kami tidak menyebutnya satu persatu, tapi Tuhan menjamah mereka, memberkati mereka di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan semua ibu bapa kami yang sudah lansia ke tangan Tuhan. Peliharakan mereka Tuhan dalam kesehatan yang Tuhan beri kepada mereka, sehingga mereka semua panjang umur dan sehat-sehat. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berduka, saudara kami yang berduka karena kehilangan saudara, kehilangan bapa, dan kehilangan kekasihnya. Hiburkanlah mereka ya Tuhan, karena hanya dari Tuhanlah ada penghiburan yang sejati. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang akan menikah. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menjadikan mereka menjadi keluarga yang baik, keluarga yang diberkati dalam kehidupannya sebagai suami istri. Juga kami serahkan kepada Tuhan perpulungan jabu-jabu yang akan dilaksanakan minggu yang akan datang ini. Banyak hal Tuhan yang harus kami doakan, dan kami tidak mungkin menyebutnya satu persatu. Tuhan tahu, dan kami percaya Tuhan, jadilah kehendak-Mu kepada kami. Tapi kami juga berdoa kepada mereka, keluarga-keluarga yang memberikan persembahan syukur kepada Tuhan karena merasa dan meyakini apa yang mereka terima itu berasal dari Tuhan, dan mereka meresponnya dengan memberi persembahan syukur kepada jemaat Tuhan di sini. Biarlah Tuhan memberi berkat berlimpah-limpah kepada mereka. Kami serahkan semua anggota jemaat GBKP Batang Serangan ini dan saudara-saudara kami di tempat lain juga yang menderita karena berbagai bencana, yang menderita karena berbagai masalah, hanya kepada kuasa campur tangan Tuhan. Dan kami percaya semua anggota jemaat akan mampu mematuhi protokol kesehatan sehingga kami terhindar dari corona, pandemi COVID-19 ini. Kami akan terus sehat sehingga kami nanti bertemu kembali dalam rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu kepada kami dari hari ke hari. Terpujilah Engkau selama-lamanya dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal itu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350 ayat 1 dan ayat 2. Marilah bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudari, jalanilah kehidupanmu untuk menjadi teladan bagi sekitarmu. Terimalah berkat dari Allah Bapamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.